Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Insan BMS, alhamdulillah hari ini kita ketemu lagi di Tausiah Pustaka Berkah spesial Ramadan 1444 Hijriah. Alhamdulillah. Tentu segala puja dan bersyukur marilah kita panjatkan kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah kita masih menerima berbagai kenikmatan, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan, dan Allah pertemukan kita semua di bulan Ramadan tahun ini. Semoga tahun ini kita bisa isi dengan kegiatan ibadah yang terbaik, sehingga Ramadan ini Ramadan yang terbaik, dapat memperbaiki, mengisi kekurangan-kekurangan di Ramadan sebelumnya. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita, teladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabiin, dan juga kita semua sebagai umatnya. Amin. Saya tidak sendiri, alhamdulillah bersama saya sudah ada Ustadz Nur Maulana. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sekali, kita bisa ketemu lagi di Tausiah Pustaka Berkah Bank Mega Syariah spesial Ramadan. Alhamdulillah. Rasanya ini bukan yang pertama, sudah yang kesekian kali Pak Ustadz ya? Tiap tahun ya? Tiap tahun, alhamdulillah. Ini apa ini sudah masuk tahun ke-5 atau tahun ke-10? Tahun ke-5 betul. Tahun ke-5. Saya masih ingat, udah 5 kali saya kesini. Dan ini nggak berubah. Alhamdulillah. Awet muda semua. Awet muda. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Ustadz, kita juga kehadiran ada direksi, komisaris, dan juga teman-teman di cabang juga menyaksikan acara ini. Alhamdulillah. Dan acara ini juga didukung oleh jaringan Prima. Alhamdulillah. Tema kita hari ini tidak jauh-jauh dari Ramadan. Kita ingin belajar apa saja keutamaan Ramadan sehingga kita bisa memaksimalkan dengan ibadah yang terbaik tentu saja. Tanpa berpanjang kata, mari kita simak tausiah dulu Pak Ustadz. Nanti kemudian ada tanya jawab. Silahkan yang ingin bertanya, feel free, terutama yang di offline, yang di ruangan ini, silahkan mengajukan pertanyaan supaya kita ada komunikasi. Baik Pak Ustadz, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin allazi tanhalu bil kad wa tanfari bil karat wa taqdabil wajhatun ali barakat wa sal hawatim wa yustasqal gawam karim wa ali wasabbi bi kulamatin wa nafsi bi kulli ma'lumilaka. Sahur Ramadan allazina unzila fil Qur'an hudal linnas wa bayyinatul Qur'an. Satu bentuk kesyukuran kita karena kita berada di bulan suci Ramadan. Masya Allah tabarakallah. Saya katakan gini, mohon maaf kepada kita semua kalau kita mengambil tema keutamaan bulan suci Ramadan. Berarti kita mengambil makna. Tadi kata-kata Pak Marjana mantap sekali. Kita mendapatkan yang terbaik, ibadah yang terbaik. Saya suka kata-kata itu. Ibadah terbaik, bukan terbanyak ya. Bukan terbanyak. Kata-kata yang kita gunakan adalah yang terbaik. Umat Nabi Muhammad, umat yang pendek umurnya. Dan pendek orangnya. Itu saya. Pendek umurnya, maka dikasih hadiah, yakni bulan suci Ramadan. Maka maksimalkan bulan suci Ramadan ini, bulan penuh kemuliaan. Ya, ingat, bulan Ramadan ini mulia karena ditempati Al-Quran diturunkan. Awal turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Sekali lagi, awal turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Berarti kemuliaannya luar biasa. Semua yang bersentuhan dengan Al-Quran jadi mulia. Bulannya jadi mulia. Nabinya, nabi termulia. Malaikat yang membawanya, malaikat termulia. Jadi kitabnya kitab paling mulia. Jadi seperti itu.
penggambaran yang luar biasa. Jikalau kita berbicara tentang Ramadan, Ramadan itu artinya panas. Panas yang menyengat, saking panasnya menghapuskan dosa-dosa. Dan Ramadan itu bulan kemuliaan. Sahrul Mubarak. Mubarak itu artinya berkah. Berkah itu bermakna ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Dan ingat, seluruh amal ibadah di bulan Ramadan itu dilipat gandakan sampai 70. Jadi kalau hatam Quran di bulan Ramadan, bagikan menghatamkan 70 kali Quran. Satu kali loh. Satu kali. Nah, ibadah sunnah di bulan Ramadan bernilai pahala fardu di luar bulan Ramadan. Ibadah fardu di bulan Ramadan bernilai seperti 70 fardu di luar bulan Ramadan. Jadi kalau begitu, kita ibadah Ramadan ini sangat-sangat berlipat ganda pahala kita. Apalagi ada kewajiban puasa di bulan Ramadan. Nanti ada beberapa kewajiban-kewajiban. Ada kewajiban puasa di bulan Ramadan. Kewajiban puasa itu, mohon maaf, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kita bertakwa. Tujuan daripada puasa itu supaya kita bertakwa. Dan ingat, tidak ada yang tahu pahala puasa kecuali Allah. Maka puasa itu ada 3. Ada orang berpuasa, puasa yang umum, awam. Itu tidak makan, tidak minum. Anak TK pun bisa. Anak TK pun bisa. Tapi ada yang kedua, tingkatan yang di atasnya. Puasa khusus. Siapa itu? Puasa yang tidak hanya mempuasakan tidak makan, tidak minum. Tapi mempuasakan 7 anggota badannya. Mata, hidung, mulut, telinga. Coba hitung. 1, 2, 3, 4, 5 pikiran, 6, nggak usah lagi yang ke-7. Pasti sudah tahu kan? Yang nggak usah disebutin, karena kalau disebutin takut digambarkan. Kemudian yang ketiga, puasa yang hebat, puasa ibadah hati. Ingat ya. Apa yang kita lakukan ini, ikut kajian, dengarin tausiah, itu pahalanya lebih mulia daripada salat sunat 1000 rakaat. Lanjut. Ternyata ada kemuliaan. Ada ibadah-ibadah yang hanya ada di bulan Ramadan. Apa itu? Silakan dibuka catatannya, bisa mengetik. Silakan. Siapa yang ibadah malam pertama Ramadan, tarawih malam pertama Ramadan, diampuni dosanya. 2 Ramadan, tulis, diampuni dosa orang tua. Malam ketiga Ramadan diampuni dosa 2 tahun. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. 1 tahun yang lalu, 1 tahun yang akan datang. 1 tahun yang lalu itu diampuni dosa yang sudah pernah diperbuat. 1 tahun yang akan datang, ada sahabat yang nanya, apa maksudnya diampuni dosa 1 tahun yang akan datang? Kata Nabi, terhalang untuk melakukan dosa. Setiap akan melakukan dosa, pasti ada halangannya. Makanya orang berpuasa itu terikat setan. Karena berpotensi setan susah untuk menggodanya. Karena jalurnya setan menggoda manusia itu mengecil. Orang berpuasa itu tidak lapar. Bagaimana mau lapar? Ada niat. Niat itu berubah jadi cahaya yang mengisi perutnya. Sehingga tidak lapar. Karena ada 3 yang dikasih makan oleh Allah. 1, orang berpuasa dengan niatnya. Makanya perbaiki niat. Niat itu berubah jadi cahaya. Yang kedua, yang diberi makan oleh Allah adalah, orang sakit. Orang sakit itu. Makanya orang sakit itu biar kau paksa makan, kenyang. 1 sendok bubur udah kenyang. Yang ketiga, orang gila. Orang gila itu Allah kasih makan dia. Maka pilihannya cuma 3. Puasa, sakit atau gila? Kalau saya sih lebih cenderung puasa. Baik. Malam keempat, pahala atam Quran. Bahkan dijelaskan dalam kitab Duratun Nasihin. Ini hadis riwayat Sayyidina Ali. Lanjut. Yang kelima, pahala salat di Masjidil Haram. Ya Allah, saya lihat tayangan Masjidil Haram. Penuh banget ya Allah. Saya itu berdoa pada saat saya lihat live-nya itu. Ya Allah, ini banyak banget orang. Yang keenam, pahala tawaf. Pahala tawaf. 7.
Yang 7 itu pahala Nabi Musa. Yang 8 pahala Nabi Ibrahim. 9 pahala Nabi Muhammad. 10 kebaikan dunia akhirat. Ya. Kita kan selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Itu dapat di malam 10. 11 husnul khatimah. Husnul khatimah. 12 wajah laksana bulan purnama. Yauma yumquna fi sururi fata'tuna wajah. Ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, manusia itu bermacam-macam bentuknya. Ada 12 bentuk. Salah satu yang terbaik adalah, yang paling terbaik adalah bentuknya bagaikan wajahnya cahaya, bagaikan laksana bulan purnama. 13 terhindar dari segala menakutkan. Ada 7 yang menakutkan itu menuju ke surga. Yang ke 14 disaksikan para malaikat. 15 malam nanti 15. Oh, ntar malam. 15 Ramadan itu didoakan malaikat Aras. Malaikat paling dekat dengan Allah, malaikat Aras. Kalau tadi terhindar dari segala menakutkan itu ada 7 rintangan kan. Mati, kuburan, kebangkitan, pada mahsyar, timbangan, pembagian catatan amal, titian siratal mustaqim. Ini menegangkan semua. Ini aja kita bahas. Mati pasti menegangkan. Kuburan menegangkan. Jangankan di kuburan, lewat kuburan saja menegangkan. Coba. Dibangkitkan menegangkan. Di pada mahsyar menegangkan. Semua menegangkan ini. Tapi bagi orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, itu tidak merasakan apa-apa. Di kubur terasa singkat. Karena dia berada di lounge. VIP ini. VIP. Karena dia platinum. Ya, lanjut. Ke-16. Tercatat sebagai penghuni surga. 17. Pahala para nabi. Nilai pahala kita. Nabi itu apa artinya nabi? Orang pilihan. Rasul utusan. Ada nabi tapi bukan rasul. Tapi ada rasul, dia juga nabi. Pasti nabi itu kalau rasul. Lanjut. Malam 18. Tergolong. 18 sudah benar. Biasa kalau agak siang ya. 18 itu tergolong orang soleh. Tahu nggak soleh? Soleh itu artinya berfungsi, berguna. Yang ke-19, syahid. Pahala syahid itu malam 19. 20. Surga Firdaus. Surga yang paling tinggi. Gini ya. Kalau meminta sesuatu, termasuk yang lagi nonton dimanapun berada, kalau minta sesuatu, jangan minta setengah-setengah, langsung minta atas. Gak apa-apa. Jangan, ya Allah masukkan aku di surga biar pinggirnya, gak apa-apa. Jangan. Minta surga Firdaus. Kalau bikin proposal langsung tinggi. 19, 20 surga Firdaus. Nah, kita 21. Satu rumah di surga. Dibangunkan satu rumah di surga. Mau dapat satu rumah di surga? Mau? Malam salat 21 Ramadan. Ibadah yang mendapatkan satu rumah di surga, membangun masjid. Siapa yang bangun masjid akan dibangunkan rumah di surga. Berarti malam 21 itu seakan-akan kita membangun masjid. Hello. Allah itu kaya. Nyesel nanti orang ini. Seorang datang. 3 orang datang kepada Nabi Khidir. Gimana ini persoalan dunia dengan ibadah? Kata Nabi Khidir, masuk di gua. 3-tiganya masuk. Yang satu itu berkata, tidak mungkin Nabi Khidir suruh saya masuk di gua kalau tidak ada tujuan. Dia buka bajunya. Semua batu-batu yang diinjak dimasukin di baju. Dia jadikan karung. Yang kedua,
Tapi Pak ya, ambillah sedikitnya sekaliannya. Yang satu mah nggak usah bawa. Yang pertama keluar, satu karung dia bawa, ternyata dibuka, ya Allah berlian. Wah, dia nyesal, kenapa saya tidak buka celanaku? Kalian. Sudah jadi 2 karung. Karungnya jadi gede ya. Yang kedua, aduh nyesal, kenapa cuma sekantong? Coba sama dengan dia. Yang lebih menyesal siapa? Yang ketiga yang tidak bawa apa-apa. Beginilah nanti. Nyesal. Coba, kita tak terasa sudah 14. Lanjut. 22. 1 istana. 23. 1 kota. 24. 24 doa kita diijabah. Wah, bagus. Malah 24 baca buku-buku doa semua. Kan ada 24. Komplit sudah semua kawinannya. Saya itu Pak Marjana, Masya Allah, tabarakallah, ya Allah, mudah-mudahan saya dimudahkan selalu. Kalau ke Mekah, kemana-mana, doa saya singkat. Kalau kan kayak kemarin nih, di Raudah. Ya Allah, cuma 5 menit kita dikasih waktu. Iya. Dikasih, ada timurnya loh. Kalau kita masuk di Raudah, ada timurnya 5 menit tuh. Habis itu diusir lagi. Rombongan berikutnya lagi. Saya ada doa singkat. Mau tahu doanya? Ya Allah, semua yang diminta orang di tempat ini, berikanlah juga kepadaku. Amin. Selesai perkara. Nyontek itu maksudnya. Apalagi di Ijir Ismail. Orang lagi salah sudah ditungguin. Ya Allah, semua yang diminta oleh orang-orang yang berdoa di sini, berikanlah juga kepadaku. Amin. Selesai. Ada yang minta istri muda itu. Iya. Kalau ada yang minta seperti itu, Allah Maha tahu apa kebutuhan kita. 25. Terhindar siksa kubur. 26. Pahala ibadah 40 tahun. Jadi kalau kita simak, ini pahalanya makin naik loh. Di masjid makin kurang orang. 27. Dimudahkan berjalan di titian Siratal Mustaqim. Dimudahkan berjalan di titian sirat. 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat. 29 Ramadan pahala haji. Wow. 30 Ramadan. Kalaupun tidak ada 30, berarti nilai 30-nya dimasukkan di 29. Di ending Ramadan 30 itu diberikan pahala, dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka. Dan diberikan titel sebagai hamba Allah. Itu paling tinggi itu. Hamba Allah. Baik, supaya catatannya mantap, saya bacakan 1 sampai 30. 1 Ramadan diampuni dosa, 2 Ramadan diampuni dosa orang tua, 3 Ramadan kan tinggal diperiksa, nggak dicatat. 1 Ramadan diampuni dosa, 2 Ramadan diampuni dosa orang tua, 3 Ramadan diampuni dosa 2 tahun, 1 tahun 1 tahun akan datang, 4 Ramadan diberikan pahala atam Quran, 5 Ramadan diberikan pahala seperti orang salat di Masjidil Haram, 6 Ramadan pahala tawaf, 7 Ramadan pada Nabi Musa, 8 Ramadan pada Nabi Ibrahim, 9 Ramadan pada Nabi Muhammad, dan 10 Ramadan kebaikan dunia akhirat. 11 Ramadan usnul khatimah, 12 Ramadan wajahnya laksana bulan purnama, 13 Ramadan terhindar dari segala menakutkan, 14 Ramadan disaksikan para malaikat, 15 Ramadan didoakan malaikat aras, 16 Ramadan dicatat sebagai penghuni surga, 17 Ramadan pahala para nabi, 18 Ramadan digolongkan orang soleh, 19 Ramadan digolongkan orang mati syahid, dan 20 Ramadan dimasukkan dalam surga Firdaus. 21 Ramadan dibangun 1 rumah di surga, 22 Ramadan 1 istana, 23 Ramadan 1 kota, 24 Ramadan 24 doa kita dijabah, 25 Ramadan terhindar siksa kubur, 26 Ramadan pahala seperti orang beribadah 40 tahun, 27 Ramadan dimudahkan berjalan di titian Siratal Mustaqim, 28 Ramadan diangkat derajatnya sampai 1000 derajat, malam 29 Ramadan pahala haji untukmu, dan 30 Ramadan dipersilakan masuk surga di pintu mana dia suka, dan diberikan titel sebagai hamba Allah. Masya Allah. Ustaz, itu baru 1 amalan bulan Ramadan. Baru tarawih. Baru sholat tarawih. Masih Belum ada lagi amalan-amalan yang lain. Mau lagi amalan yang lain? Gini. Kemuliaan Ramadan karena kita meraih 3. 1. Rahmat Allah di awalnya, di pertengahannya ampunan, di akhirnya tebusan dari api neraka. Itu yang luar biasa. Rahmat,
ampunan, pembebasan. Itu. Dan tahu ada lagi ibadah hanya ada di bulan Ramadan. Ada yang tahu nggak? Ayo. Ada yang tahu ibadah di bulan Ramadan? Apalagi yang tidak ada di luar Ramadan? Sahur. Bukan. Ayo. Zakat fitrah. Zakat fitrah. Tolong Bang Mega Saria dibantu orang untuk zakatnya. Iya, Pak Ustaz. Sudah ada Pak Ustaz. Supaya makin banyak orang bisa zakat fitrah lewat Bang Mega Saria, Pak Ustaz. Iya. Kita punya program, Pak Ustaz. Program apa itu? Namanya nguber. Oh, pas banget ya. Ya, kepanjangan dari ngundang temen dapat berkah. Oh. Jadi siapa saja yang ngundang temennya supaya download M Syariah, maka dia akan dapat reward. Oh. Yang ngundang dapat 20.000, yang ngundang dapat 10.000, yang diundang dapat 20.000. Oh. Nah, kalau sudah pakai M Syariah, Pak Ustaz, nanti bisa ziswab lewat handphone. Oh gitu. Bayar zakat fitrah lewat handphone. Bisa. Mau berwakaf lewat handphone. Bisa, Pak Ustaz. Tepuk tangan dulu dong. Karena gini, seandainya zakat itu, saya lebih cenderung zakat itu dikumpul. Karena zakat itu supaya orang miskin itu terjamin hidupnya selama 3 bulan. Iya, iya. Iya. Kalau zakat fitrah terjamin hidupnya selama 1 hari. Idul Fitri. Khusus Idul Fitri tidak ada orang tidak punya makanan. Kalau zakat terjamin hidupnya selama 3 bulan. Zakat itu gini ya. Zakat itu saya suka. Diantarkan, dikirimkan, dijemput, diaturkan, supaya meratakan nikmat Allah. Kalau kita langsung, ini semua ke langsung orang miskinnya. Ada orang miskin yang tidak ketahuan. Jadi ini makin gemuk, ini makin mati dia. Itu bagusnya kalau lembaga, Pak Ustaz, ya. Pakai lembaga. Karena lembaga dia udah melakukan mapping. Ya, dia tahu perlu. ini yang belum. Ya, itu paling bagus. Pakai lembaga lah. Jangan langsung. Kalau langsung itu mohon maaf, khawatir tidak rata. Ya, karena ada juga yang dia tidak minta. Saya suka itu. Ya. Ada orang miskin yang tidak mau mengemis. Tidak mau mengemis. Tidak mau menampakkan kemiskinannya. Itu hebat itu. Sekali lagi terima kasih atas ilmunya. Ini keberkahan yang luar biasa. Dari satu ibadah saja berkahnya sudah luar biasa. Ini baru satu. Baru satu. Makanya saya kaget. Saya dikasih kemuliaan bulan suci Ramadan. Sementara kemuliaan bulan suci Ramadan itu banyak. Ya. Banyak. Sangat banyak. Sangat banyak. Ya, itu baru satu. Jadi belum ibadah-ibadah yang lain. Dan kemudian tadi ada keberkahan dari nguber. Undang teman dapat berkah. Ya. Jadi jangan lupa untuk nanti mengundang teman sebanyak-banyaknya. Karena yang mengundang dapat berkah 10.000, yang diundang pun dapat berkah 20.000. Tapi jangan lupa untuk mencantumkan kodenya, kode referralnya, Pak Ustadz. Kode referralnya adalah ketik nguber, kemudian dilanjutkan dengan nomor HP-nya. Jadi sekali lagi nguber langsung nomor HP. Jadi misalnya nguber 0818 dan seterusnya sampai nomor HP-nya. Jadi yang diundang temannya memasukkan kode referralnya. Insya Allah dua-duanya dapat berkah. Terima kasih sekali lagi juga buat yang sudah hadir dan bertanya, dan juga Pak Ustadz atas ilmunya di tausiah Pustaka Berkah Bank Mega Syariah spesial Ramadan 1444 episode yang kedua ini, Pak Ustadz. Masih ada episode berikutnya, oleh karena itu tetap ikuti Pustaka Berkah spesial Ramadan Bank Mega Syariah. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Dan jangan lupa kita akan bacakan kuisnya, ya. Simak ini baik-baik kuisnya. Akan ada hadiah untuk 10 orang pemenang. 10 pemenang. 10 pemenang dapat hadiah. Masing-masing dapat e-wallet atau top up sebesar Rp100.000, ya. Simak di baik-baik pertanyaannya. Ini sudah disampaikan Pak Ustadz tadi. Moga-moga nggak salah lagi. Apa saja keutamaan dalam berpuasa di bulan Ramadan? Ya, kami sebutkan ada 4 kecuali. Ya, A. Diampuni dosanya. B. Dilipat gandakan pahalanya. C. Dibukakan pintu surga. D. Melewatkan sholat.
Ya, jadi sekali lagi apa saja keutamaan bulan Ramadan kecuali A. Diampuni dosanya, B. Dilipat gandakan pahalanya, C. Dibukakan pintu surga, D. Melewatkan sholat. Silahkan dijawab di kolom komentar di YouTube dan jangan lupa sebutkan ID Instagramnya. Nanti akan dihubungi melalui DM bagi pemenang yang mendapatkan hadiah. Sekali lagi terima kasih buat Pak Ustadz. Terima kasih juga buat seluruh jamaah yang sudah hadir dan menyaksikan tayangan ini. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Tausiah Pustaka Berkah spesial Ramadan 1443 dari Bank Mega Syariah. Dari saya kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Terima kasih.